Lu gak gagal, lu cuma main di game yang salah. Lu tau gak sih, gue tuh ketika kecil itu ditanemin bahwa gue tuh anak gagal. Gue itu sekolah itu selalu ranking-ranking paling terakhir lah. Gue itu pendiam gini. Gue itu tanda kutip lah disebutnya nerd lah ya zaman dulu ya, orang-orang yang freak, orang yang aneh, anak-anak yang gak jelas. Anak-anak yang kayak gitu biasa pinter dong. Anak-anak yang kayak gitu biasa ranking dong. Gue enggak. Gue itu udah pendiam, nerd, ranking paling bawah. Jadi gue tuh dari kecil udah ditanemin di dalam badan gue tuh jeglek. Lu tuh pecundang. Lu nggak akan sukses di dunia sekolah, di dunia luar sekolah. Di dunia karir lu pecundang. Lu lihat nilai sekolah lu lah jelek semua. Matematika lu aja nggak pernah lulus dari SMP sampai SMA. Itu yang ditanemin. Jadi gue ngelihat gini, banyak orang tuh merasa mereka tuh gagal, pecundang. Menurut gue, lu cuma main di game yang salah. Gue ngelihat semua teman-teman gue yang IPK-nya 4, sekarang kerja di kantor. Teman-teman gue yang IP-nya 2 lebih, pada punya bisnis. Bahkan beberapa dari IPK-nya 4 kerja sama yang IPK-nya 2. It's real, gitu. Lu bisa ngelihat deh, maksudnya kayak mereka-mereka yang diagung-agungkan di sekolah nggak necessarily ketika keluar dari sekolah sesukses yang gagal di sekolah. Jadi poin pertama yang gue pengen ngomong di sini, bisa jadi lu tuh bukannya pecundang, lu cuma main di arena yang salah aja, lu cuma main di game yang salah aja. Mungkin buat beberapa orang sekolah itu arena yang bagus buat mereka, akademia mungkin arena yang bagus buat mereka. Tapi real world salesmanship bukan area yang bagus buat mereka. Buktinya apa? Gue baru nyelesain S3 gue kok di dunia sales dan marketing. Kenapa? Karena gue enjoy it very much. Tapi kalau lu suruh gue ngulang lagi Pythagoras, Newton, ilmu fisik, biologi, sosiologi gue suka sih, geografi. Jangan kasih gue 2 jam deh, 10 menit juga gue udahan. Suruh gue ngerjain soal matematika, baru gue liat juga gue lempar soalnya. Karena gak game gue gak suka. Gue lebih suka ngomongin sales, marketing, business, entrepreneurship, apalagi tech. Gue lebih suka yang begitu. Kasih gue matematika, kasih gue fisika, kasih gue kimia, ya gue nggak mau lah. Jadi gue sadar banget, ini sebenarnya salah satu hal yang gue bersyukur dari gue pergi kuliah adalah gue tuh menemukan apa yang gue suka. Gue dari kecil ditanemin bahwa kamu harus bisnis, kamu harus jadi sales. Gue masuk kuliah, semua pelajarannya seputaran dunia bisnis, consumer behavior, marketing, basic finance, terus matematikanya jadi ada arti buat gue basic finance gitu kan, accounting, language of business gitu kan, supply chain, terus design thinking, system thinking. Pelajaran-pelajaran yang buat gue tuh kayak, kok keren banget ya. Di sana gue excel, tiba-tiba IPK gue 3 lebih. Gue kayak, gue baru pertama kali ngerasain diri gue pinter loh. Makanya kenapa gue excited tuh gue ambil S2, S3. Excited banget. Kenapa? Karena itu game gue. Itu arena gue, sales dan marketing itu arenanya gue. Makanya kenapa gue excited banget. Tapi kalau misalkan matematika, gue gak excited. Jadi lu gagal bukan karena lu gagal, lu main di game yang salah. Nah yang kedua, sekarang kita pengen ngomongin, kalau misalkan lu merasa lu gagal di sekolah, bukan berarti lu gagal di pekerjaan. Gue selalu percaya gini, sales and business itu ilmu jalanan. Memang bener sih, bisnis tuh ada sekolahnya lah, ada MBA gitu kan, Master in Business Administration. Bahkan gue ngambil doktorat in Business Administration. Tapi apakah ilmu tersebut plek ketiplek bisa diaplikasikan di jalanan atau di real world? Enggak.
Mungkin ada ilmu human resource yang bisa kita pelajarin. Oh, manusia punya intrinsik motivasi gini-gini segala macam. Ada, bisa kita pelajarin. Tapi apakah benar-benar bisa plek-ketiplek di jalanan? Enggak juga. Sales and business itu street skills menurut gua. Artinya apa? Kalau memang lu nggak jago di dunia akademia, mungkin sales and business itu dunia lu. Mungkin sekarang waktunya untuk bermain di game yang itu keahlian lu. Mungkin lu memang jago persuasi, mungkin lu jago negosiasi, jago meyakinkan orang, mungkin lu better storyteller. Ya kan? Lu lihat stand up comedian. Stand up comedian is the best storytelling platform yang bisa lu temukan. Karena gue melihat kayak mereka tuh jago banget cerita. Orang tuh mau dengerin mereka cerita. Sedangkan banyak sales enggak begitu. Jadi kebalikannya, kadang-kadang ada sales yang merasa kayak gagal juga di sales. Ya mungkin karena itu bukan game lu. Jadi lu bukannya pecundang. Kadang-kadang kita main di game yang salah aja. Makanya kenapa kita ngerasa kita tuh gagal dibandingkan orang lain. Karena kita main di game yang salah. Kita main di game yang gak seharusnya diciptakan buat kita. Berarti kita ada dong satu tempat yang dimana tuh diciptakan khusus buat kita. Gak necessarily demikian juga. Gue menemukan banyak orang sales itu dibentuk. Bukan terlahir. Ada sih yang lahir jadi sales jago ada. Tapi banyak yang ditempa. Lu gagal hari ini, tapi lu bisa build yourself on it. Artinya apa? Kalau lu gagal di sales hari ini, bukan berarti selamanya lu gagal juga di sini. Mungkin di sini saat ini mungkin bukan game yang baik buat lu. Mungkin ini bukan arena pertandingan yang baik. Mungkin bukan sekedar arenanya, mungkin opponent lu atau musuh lu itu lebih heavyweight. Lu masih lightweight, musuh lu udah heavyweight. Yang lu mau lakukan adalah be good in it. Latihan sedemikian rupa supaya lu bisa bertanding di game tersebut. Gue juga kan, tadi gue cerita, gue nerd. Gue itu pemalu. Gue itu pecundang. Tapi gue bisa main di sales, kenapa? Ya karena gue latihan. Gue tahu di sini duitnya ada. Dan gue mau menang di sini. Dan kebetulan gue punya mentor-mentor yang bisa membantu gue. Untuk gue bisa step by step menang ke atas. Oke, yang ketiga, redefine sukses itu apa? Ini gue ngomong buat diri gue sendiri. Gue itu sering banget lihat sukses itu adalah kepemilikan harta yang melimpah. Jadi ketika harta gue hilang, wah rasanya stres banget, dan itu kejadian belum lama gitu ya. Makanya kenapa tadi gue cerita tentang ajak bini gue jalan-jalan, anak jalan-jalan, karena gue lagi kehilangan banyak lah. Ketika sukses itu dilihat sebagai harta, ya tentu kehilangan harta dianggap sebagai sebuah kegagalan. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue tuh banyak sukses di tempat yang lain. Gue punya teman-teman yang luar biasa yang support gue nggak main-main. Ketika gue lagi banyak uang, mereka ada. Ketika lagi nggak ada uang, mereka pun nggak hilang. Gue punya mentor-mentor yang hebat dalam hidup gue yang bisa ngebangun hidup gue. Sekali lagi, mentor dalam hidup, mentor di bisnis, mentor di karir. Ada orang-orang kayak gitu yang gue jatuh pun mereka support gue lagi. Gue punya keluarga yang support gue, privilege yang luar biasa untuk bisa support semua hal yang terjadi dalam kehidupan gue dengan segala macam keputusan-keputusan gue yang salah. Itu kan sebuah kesuksesan juga. Memang privilege lah kalau keluarga. Tapi gue bisa bertemu dengan teman-teman, network, relasi-relasi, sahabat-sahabat yang bisa support gue. Itu kan sebuah kesuksesan juga yang mungkin belum tentu orang lain punya. Jadi gue lagi belajar untuk redefine sukses itu apa. Mungkin sukses bukan sekedar mencapai angka di rekening berapa digit, tapi punya angka yang kita berasa kayak oke lah, gue happy dengan angka segini. Makanya gue mulai coba cari target berapa income yang gue pengen capai. Dan belajar mensyukuri kalau gue belum punya, dan belajar mensyukuri ketika gue mencapai angka tersebut. Tapi yang gue bersyukur banget setiap hari adalah gue punya teman-teman yang gue bisa WhatsApp grup, ngobrol, ketawa-tawa di saat lagi stres, di saat lagi susah. Mereka bisa datang ke rumah, bisa ngobrol sampai malam, bisa makan malam bareng. Itu kan sukses juga. Ketika gue ngobrol sama yang udah tua-tua nih, yang kaya-kaya gitu ya, mereka pada ngomong gini, ketika kamu udah umuran kayak kita, Will, punya teman, bisa minum wine bareng, bisa main golf bareng, itu udah sukses. Bener dia bilang. Punya teman bisa
nongkrong bareng, bisa main bareng, itu udah sukses di umur tuanya di mereka. Dan itu mereka direktur, pemilik-pemilik usaha yang gede-gede. Gue bilang kayak, gue udah punya hari ini. Ya udah, kalau gitu cherish on it, mereka bilang. In the meantime, kejar target-target lu. Tapi hidup hari ini disyukuri. Itu sih yang gue pelajari. Jadi gue ngeliat kegagalan itu karena satu, kita main di game yang salah udah pasti. Yang kedua, karena sukses itu personal. Yang lu anggap sukses belum tentu orang lain anggap sukses. Yang orang lain anggap sukses mungkin bukan kesuksesan yang lu pengen. Jangan-jangan ketika lu nyampe ke sana lu belum happy juga. Sekarang PR-nya adalah mendefinisikan ulang kebahagiaan buat lu tuh apa. Kesuksesan tuh apa buat lu. Keluarga yang berbahagia kan, meskipun misalkan rumah lebih kecil, income lebih kecil, tapi bisa hidup bahagia sama anak istri, mungkin sukses buat lu. Ya it's okay, nggak apa-apa juga. Jadi jangan sampai kesuksesan yang menurut social media ini ditanemin ke lu, akhirnya lu mesti bermain di game yang salah, ngebakar lu abis sampai lu burn out, karena lu mencari apa yang bukan bikin lu bahagia juga. Nggak lucu banget tuh, bener. Lu kerja setengah mati, buang tahun-tahunan dari hidup lu untuk mencapai suksesnya orang lain. Yang orang lain anggap kesuksesan. Ternyata ketika lu nyampe, lu nggak bahagia juga di sana. Wah, itu sih bakal membunuh banget menurut gua ya. Gitu. Oke, so thank you so much for watching, untuk mendengarkan celotehan-celotehan random ini. Semoga apa yang gue sharingin bisa juga membantu teman-teman juga, bisa juga menjadi inspirasi buat teman-teman. Pastikan di subscribe, di follow, di di komen di kolom komentarnya, di share juga ke teman-teman lainnya, dan pastikan di likes video ini supaya teman-teman bisa nonton lagi video-video berikutnya. Oke, thank you so much for watching, dan ketemu lagi di video lainnya.